Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga nggak bosen ya dengan suara saya. Oke, setelah kita memasukkan materi, kemudian mempelajari konsep eh, lesson ya atau pelajaran di model ini, ya. Berikutnya kita akan memberikan tugas-tugas kepada siswa, di mana tugas ini nanti siswa mengerjakannya dengan bisa berupa portofolio, ya, atau bisa juga berupa foto-foto dari tugas-tugas mereka, ya. Jadi mereka mengupload file atau mengupload hasil pekerjaan atau menjawab soal-soal, tergantung dari nanti kita membentuk tugas itu seperti apa. Cara menambahkan tugas itu bisa diklik tambahkan sebuah aktivitas, kemudian ada assignment, ya. Assignment ini adalah tugas, ya. Klik tambah. Oke. Nah, nama dari assignmentnya misalkan tugas KD1, ya. Deskripsinya, nah ini deskripsinya adalah deskripsi daripada tugasnya. Misalkan buatlah resume dari materi yang telah disampaikan. Kemudian dalam format Microsoft Word minimal dengan ketentuan misalkan sebagai berikut. 1. Huruf Arial 12 pts. 2. Jarak antar baris 1,5 spasi. 3. Minimal terdiri dari 2 lembar resume. 4. Disimpan dalam format doc dan diupload di tugas ini. Kemudian misalkan di sini kita taruh lagi batas waktu pengumpulan tanggal 29 Juli 2020. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Nah, ini sebaiknya tampilan deskripsi di halaman khusus nggak usah ya, supaya tidak memenuhi halaman khusus, karena kalau dia dimunculkan, maka dia akan ada di halaman depan ya. Nah, kemudian di sini availability-nya ini kita atur ya. Misalkan tugas itu akan tampil dari tanggal 27 ya. Kita atur 27 Juli jam 6.30 misalkan ya. Sampai tanggal berapa? Nah, nih lihat bahwasanya di sini batas pengumpulan tanggal 29 Juli, berarti kita atur di sini due date-nya adalah 29 Juli. Jam berapa nih? Jam misalkan kita atur di sini jam 17.00 WIB. Oke, kita atur di sini. WIB ya. Oke. Nah, kemudian submission types-nya ini kita atur. Apakah dia berupa teks daring? Ini kan karena kita bentuknya adalah file doc ya. Berarti upload pengiriman berkas ya. Tapi kalau misalkan kita pengen dia menjawab di halaman kita, maka kita harus klik teks daring ya. Batas katanya mau diaktifkan atau tidak. Lalu kalau misalkan dia dalam bentuk berkas ya, dicek berapa berkas maksimum yang bisa dikirim. Misalkan kita membolehkan dia mengirim sampai 5 berkas gitu ya. Itu, seperti itu. Nah, ini batas jumlah maksimum nggak bisa diatur, nggak bisa diperbesar lagi ya. Karena memang di setting di servernya 2 MB.
Oke. Nah, pembatasan akses. Nah, ini juga sama, bisa kita atur ya seperti biasa, pembatasan akses ya. Oke, kalau sudah, oh ya, satu lagi nilai. Nah, ini nilai maksimum berapa dia. Kalau misalkan nilai maksimum 1, maka nanti kita nilainya ya 1, 0,1 dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nilai maksimum 100, kita bisa ngisi dia menjadi 80, 90, 100 dan sebagainya. Oke. Oke, kalau sudah selesai kita klik simpan dan tampilkan. Baik. Nah, ini tugas ya. Tugasnya. Perhatikan di sini ya. Due date-nya 29 Juli jam 17 ya. Time remaining-nya 3 hari 1 jam. Jumlah siswanya, partisipannya segini. Oke. Baik, nah untuk tampilan di siswa, dia akan bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini dia. Jadi tugasnya, ya, dia baca tugas KD1. Ya. Statusnya will accept submission from Monday 27 Juli jam nih. Jadi dari tanggal 27 Juli ya, setengah 7 dia sudah bisa upload file ya. Nah, nanti dia bisa mengupload. Ini karena belum dibuka ya, maka dia tidak bisa dibuka. Nanti di sini ada submit file sama dia. Ya, di submit file di sini dan dia bisa mensubmit. Oke, kita coba ya. Kita coba dibuka dulu. Ya, biar bisa kelihatan ya. Kita rubah dulu tugas KD1-nya. Rubah pengaturan, ada di administrasi ya, ada pengaturan. Oke, izinkan kiriman, saya bikin dari tanggal 20. Simpan dan tampilkan. Oke, nah sekarang saya bertindak sebagai siswa. Nah, ini. Tambahkan pengajuannya, tugas atau laporannya, tinggal diklik. Klik seperti ini. Nah, ini dia mengetik di sini ya. Kalau upload di sini, pengiriman berkas, dia tinggal klik di add di sini. Kemudian upload file, source file, bla bla bla, seperti itu ya. Seperti biasa, lalu upload source file. Udah. Sampai di situ ya. Jadi ini nanti dari sisi siswanya seperti ini. Oke. Nah, untuk penilaian tugas ya, penilaian tugas, kalau misalkan sudah ada yang upload, maka kita bisa lihat view all submission di sini ya. Nah, ini no submission berarti dia belum mengupload. Kalau dia sudah mengupload ya, maka tulisannya nanti di sini submission need grading ya. Nah, kita nanti tinggal klik nilai di sini ya. Kita klik nilai ya. Nah, ini jawaban siswa nanti ada di sini posisinya ya. Nah, ini untuk penilaiannya di kotak kecil ini ya. Jadi grade out of 100, tadi ini 100 nilai poin maksimum yang kita atur ya. Nah, ini kita atur di sini nilainya berapa, misalkan 80, 30 dan sebagainya sesuai dengan tugas. Kalau misalkan file Microsoft Word di sini, berarti nanti begitu diklik dia akan terdownload oleh kita. Nah, kita bisa buka ya. Kalau sudah selesai ya, kalau kita mau ngasih umpan balik, silakan di sini komentar umpan balik ya. Tapi ini tidak saya aktifkan karena ini berkaitan dengan email ya. Insya Allah nanti kedepannya akan ada email yang bisa dibuat ya, sehingga siswa bisa menerima email kalau emailnya aktif ya. Oke, kemudian kalau sudah selesai klik simpan perubahan. Gitu, ya. Oke. Untuk ke siswa berikutnya ya, ini bisa di change user ya. Kita bisa lihat di sini. Ini dia. Ya. Oke. Atau kita back seperti ini. Ya, kita klik lagi nilai di sini. Oke. Enak seperti ini ya, karena statusnya kelihatan apakah dia sudah upload tugas atau belum. Kalau tadi tidak kelihatan sudah upload tugas atau belum. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk tugas atau assignment kepada siswa ya. Nanti untuk nilai ya. Oh ya, satu lagi sebelum saya akhiri ya. Kalau misalkan kita sudah nilai semua ini,
kemudian kita ingin file itu dalam bentuk Excel ya. Nah, ini grading action. Dia bukan di grading action ya, dia ada di tugas KD1 di sini. Oh, sebentar ya, dia ada di nilai di sini di administrasi ya. Ada penilaian nanti ya. Kalau misalkan dia bentuknya file ya, dia ada download all submission di sini Bu, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita pengen lihat secara sekaligus ya, atau view all submission juga bisa ya. Oke, seperti itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau sedikit terkacau-kacau ya, karena memang terburu-buru membuatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.